Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Sungguh Tuhan baik yang menyertai dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari saudara-saudara kita menyiapkan diri, kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama saudara-saudara. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara kita mengagungkan Tuhan dengan pujian Walau Seribu Lidahku. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan kidung merdu. Tuhanku Maha Pengasih, ku mau beritakan sampai ke ujung dunia, masyurkan namanya. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, membuat hati tenteram, mantapkan jiwaku. Ya kalahkan kuasa dosa, bebaskan manusia. Semua dosaku dihapus ya, bersih tak bercemar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami berjauh-jauhan dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami berada, dan kami tidak berkumpul di rumah-Mu, tapi kami tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dan hari ini kami hendak bersama-sama menyembah, memuji, beribadah kepadamu.
Tuhan, kiranya Engkau menuntun ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkaulah yang sudah menyertai kami, memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan kepada kami rezeki setiap hari sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkaulah yang memelihara iman kami, sehingga pagi hari ini kami diingatkan dan kami mengambil komitmen untuk bersama-sama menenangkan diri, mengarahkan diri datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati kami, sehingga melalui ibadah kami dibawa dekat kepadamu, kepada hatimu, mengenali kehendak-Mu, dan dituntun untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Bersalah dalam perkataan kita, bersalah dalam pikiran-pikiran kita, bersalah dalam perbuatan-perbuatan kita. Betapa kita bersyukur di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita datang kepadanya, mengakui kelemahan-kelemahan kita, dan menerima anugerah-Nya. Karena itu mari kita sekarang datang kepada Tuhan untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita menyiapkan hati kita dengan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku. Dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami mengaku Tuhan betapa kami sering berjalan menurut jalan kami sendiri dan kami tidak taat pada firman-Mu, pada kehendak-Mu. Bahkan kami mengabaikan Engkau, bahkan kami mengabaikan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami dan kami tidak bersyukur. Tuhan ampunilah.
Kami juga mengaku, kami juga bersalah dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami pada sesama kami. Orang-orang yang seharusnya Tuhan tempatkan pada kami untuk kami kasihi, betapa sering Tuhan kami bahkan menyakiti mereka, melukai mereka. Tuhan ampunilah kami. Tuhan kami mengaku betapa sering kami kecewa, betapa sering kami tidak berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kami memikirkan segala sesuatu menurut cara kami sendiri, dan kami memutuskan segala sesuatu menurut hati kami, bahkan kemarahan kami dan kebencian kami. Tuhan ampunilah kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menguduskan kami dan menyucikan kami. Kami tahu sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah beroleh pengampunan dosa oleh darah anak domba yang menghapus dosa isi dunia itu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuntunlah kami di jalan-Mu. Biarlah Engkau yang akan membuat kami selalu ingat kepadamu. Dan jikalau kami melakukan apa yang salah lagi Tuhan, kiranya tangan-Mu yang kuat itu menarik kami kembali kepadamu, memukul kami supaya kami belajar untuk taat dan kembali kepada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur nomor 26 ayat 2 dan 3 demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara, kiranya berita anugerah ini menolong kita untuk selalu ingat mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 21 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Tuhan kiranya menuntun kita menjaga kata-kata kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan, dari segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pagi hari ini, Persekutuan Pemuda Remaja akan mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Cinta-Mu tiada pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidup
Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Licu Mulyatan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian Seperti Rusa Rindu Air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon Allah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Bapa yang dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dengan kekuatan dan kemampuan dari Allah Roh Kudus, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Kau pakai hamba-Mu di dalam kekurangan dan kelemahannya, di dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api,
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, tema hari ini adalah ini rahasia ya. Ini rahasia ya. Satu kalimat yang tertarik dan keinginan tahuan kita untuk tahu berita apa itu. Lalu orang bisa menyampaikan lagi kepada yang lain dan mengatakan ini rahasia ya. Akhirnya tidak lagi rahasia dan itu menjadi sekedar password untuk membuka pembicaraan yang bergosip. Ini sering digunakan di mana? Dan pasti saudara bisa menjawab bukan? Di mana saja, termasuk juga di gereja untuk bergosip. Lidah merupakan pemberian Tuhan. Sebuah organ tubuh yang kecil yang dapat mengeluarkan perkataan yang baik dan bijak, membangun yang menyenangkan atau sebaliknya dapat menyakitkan atau melukai orang lain yang tidak kita enak didengar. Saudara, ada satu kisah seorang raja yang mengundang banyak tamu dan memerintah juru masak istananya untuk menghidangkan makanan yang paling terbaik, yang terenak. Lalu juru masak kemudian memasak dan membawa masakan tersebut dan menyediakan kepada tamu dan raja itu. Ternyata hidangan itu adalah daging lidah. Raja itu marah. Kenapa dibawakan masakan semuanya adalah daging lidah? Dan juru masak ini mengatakan kepada raja, "Tuanku, makanan apa yang terenak yang melebihi lidah? Bukankah dengan lidah dapat melakukan segalanya? Bisnis bisa lancar, membuat orang bisa terkenal. Dengan lidah juga orang dapat berbicara kepada Tuhan." Juru masak mengatakan itu, para tamu-tamu langsung, wah bagus. Pernyataannya betul juga. Keesok harinya raja kembali memanggil juru masak dan memanggil para tamu-tamu untuk makan bersama. Dan menyuruh juru masak untuk memasak makanan yang tidak terenak atau yang terburuk. Lalu juru masak ini kembali memasak daging lidah. Dan dia menyediakan kepada tamu dan pada raja. Tentunya tamu-tamu dan raja kaget, heran. Kok yang disediakan kembali lidah, daging lidah? Raja ini marah. Kenapa juru masak memberikan masakan makanan yang sama, yaitu daging lidah? Juru masak ini menjawab, "Tuanku, apakah ada daging yang lebih buruk dari lidah? Adakah kejahatan di dunia, kekerasan, peperangan, pengkhianatan yang tidak dilakukan oleh lidah? Dengan lidah
dapat menghancurkan orang lain. Dengan lidah dapat menghancurkan keluarga. Dengan lidah juga menghancurkan dunia. Saudara, hubungan umat Tuhan menjadi renggang, menjadi jauh antara satu dengan yang lain bukan karena perbedaan. Karena perbedaan itu indah jika saling menerima satu dengan yang lain dan saling menghargai. Namun dari perkataan kitalah yang menjadi perbedaan itu menjadi perselisihan, permusuhan, menjadi sakit hati. Jika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan, kita adalah jemaat GKA Immanuel, maka kita perlu memperhatikan dan mewaspadai apa yang kita ucapkan. Di dalam Perjanjian Lama, di Kejadian pasal 3 ayat 12 dan 13, ada kisah tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan menghampiri mereka dan menanyakan kepada mereka apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka memakai lidah untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain di hadapan Allah sendiri. Manusia atau Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Si Adam menyalahkan kepada Hawa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Allah, kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat?" Lalu si Hawa menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Hawa menyalahkan ular. Dari sini kita bisa lihat dengan lidah mereka saling menuduh, saling menyalahkan. Dari kisah Kejadian 16 tentang Sarah dan Abraham, Sarah memberikan saran untuk suaminya Abraham menjadikan Hagar, budaknya yang dari Mesir, untuk dihampiri. Karena Sarah pada waktu itu belum memiliki anak. Namun di ayat yang kelima, berkatalah Sarah kepada Abraham, pada suaminya itu, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata memandang rendah, ada perkataan Hagar yang seringkali menyakiti hati Sarah. Yang membuat Sarah merasa terhina, yang membuat Sarah merasa menderita dengan lontaran, dengan tindakan, dengan perkataan dari Hagar. Membuat akhirnya Sarah berotoritas, berkuasa mengusir Hagar keluar dari rumah itu. Dengan perkataan itulah Hagar pun menjadi menderita. Dia harus berpisah dengan Abram, dia harus menderita, pergi dari rumah bersama anaknya. Saudara yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema dosa karena lidah. Sesungguhnya pasal ini dilatar belakangi ada perselisihan di komunitas orang Kristen pada saat itu. Oleh sebab itu Yakobus untuk meredakan konflik tersebut mengajak semua pihak untuk berbicara dengan baik-baik. Siapakah Yakobus ini? Tentu dia penulis dari surat Yakobus.
Dia juga adalah saudara Tuhan Yesus yang mengalami pertobatan pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepadanya. Sejak itulah dia melayani Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan memimpin orang Kristen di Yerusalem dan cukup lama. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang adil dan bijak. Di dalam suratnya ini Yakobus membicarakan orang Kristen dengan kedewasaan rohani. Tentu perilaku orang dewasa pasti berbeda dengan perilaku anak atau perilaku bayi, yang dimana anak atau bayi tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Di dalam pasal 1, orang Kristen yang dewasa mempunyai kesabaran di dalam menghadapi kesukaran. Saya yakin saudara-saudara yang saat ini tentu orang yang sabar, orang yang kuat di dalam menghadapi kesulitan atau kesukaran. Di dalam masa pandemi COVID, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Namun saya melihat saudara tetap kuat dan setia di dalam mengikuti Tuhan, mengikuti ibadah di GKA Immanuel. Pasal 2, orang Kristen yang dewasa dapat melakukan kebenaran. Yang melakukan kebenaran itu tidak memandang muka, dapat melakukan keadilan, dapat berbuat baik, tidak segan-segan menolong orang lain, rajin melayani Tuhan, menjadi donatur, mendukung pekerjaan Tuhan. Namun tidak cukup sampai di situ. Yakobus melanjutkan di dalam pasal 3. Orang yang dewasa rohani selain dia kuat dalam kesukaran, di dalam kesulitan, dia melakukan kebenaran, juga orang yang dewasa rohani dapat menguasai lidahnya. Karena ini akan menimbulkan konflik dan perselisihan antara orang Kristen satu dengan yang lain. Lidah adalah pemberian Allah tentunya untuk tujuan yang baik. Dengan lidah kita dapat berbicara, dapat memuji Allah, juga dapat berdoa dan membimbing orang lain ke jalan Tuhan. Dapat membangun orang dengan perkataan kita, dapat memberkati dan memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Namun dengan lidah kita dapat berdosa dan juga menghancurkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Saudara, waktu di SMA ada satu lagu yang saya ingat ketika saya masih di SMA itu. Lagu yang terkenal, lagu pop yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Lagu Lidah yang Tak Bertulang. Syairnya mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Dari lagu ini mengingatkan bahwa manusia itu mudah mengubar janji. Dengan lidah manusia mudah mengkhianati pasangannya. Dengan lidah bisa menyakiti orang lain. Dan sumber itu dari lidah yang tak bertulang. Saudara, sebagai orang Kristen jangan merasa kita cukup puas dengan melakukan di gereja, di dalam ibadah kita melakukan pujian, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Kita merasa sudah cukup, sudah puas, belum. Karena jika kita tidak dapat menguasai lidah kita, kita dapat menjadi batu sandungan. Meskipun kita sudah mendengar, berdoa, memberikan persembahan,
mendengar firman Tuhan, memuji. Tapi kalau kita tidak menguasai lidah kita dan berkata-kata yang sembarangan, yang negatif, itu menjadi batu sandungan. Kita tidak menjadi saksi, menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Maka tidak heran saudara, dengan perkataan, dengan lidah yang kita ucapkan yang sembarangan bisa membuat orang lain pindah ke gereja lain. Atau orang lain tidak mau ke gereja karena perkataan kita yang menyakitkan itu. Mari kita menghindari kata-kata yang tidak membangun. Mari kita tidak menceritakan rahasia-rahasia orang atau rahasia gereja kepada orang lain. Jadilah kita menjadi orang yang dewasa, yang menguasai lidah kita. Tidak menggunakan lidah kita untuk berkuasa atas orang lain. Ayat 1 di dalam pasal 3 yang kita baca, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Perkataan ini tidak melarang kita untuk menjadi guru sekolah minggu, yang membimbing, yang mengajar anak, mengajar orang lain, untuk menegur sebagai kewajiban kita sebagai guru. Namun di sini kita tidak boleh berbicara dan bertindak seperti orang yang senantiasa untuk terus berkuasa, menguasai hidup orang, menghakimi, menggurui, serta mencela, menghina orang lain. Matius 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hendaknya kita sadar saudara bahwa Allah akan berlaku yang sama kerasnya dalam memperhitungkan kesalahan, perkataan, dan tindakan kita. Saudaraku, Dorothy Nevill adalah seorang penulis Inggris yang hidup di tahun 1826 sampai 1913. Dia juga orang yang terkenal dengan kepandaiannya dalam berbicara dan mempengaruhi banyak orang di zamannya itu. Suatu hari seorang bertanya kepada dia, bagaimana dapat mampu berbicara dengan begitu baiknya. Dorothy Nevill ini menjawab pertanyaan orang itu. Seni percakapan yang benar bukan hanya mengatakan yang benar pada waktu yang benar, namun juga tidak mengatakan yang salah dan tidak boleh dikatakan walaupun ada kesempatan untuk mengatakannya. Artinya, orang dapat mengendalikan lidah pada waktu dia berkata-kata yang benar untuk membangun, menghibur, dan memberkati orang. Tetapi orang dapat memilih diam pada waktu dia tahu apa yang dikatakannya tidak jelas kebenarannya. Dia tahu kalau itu menyakiti, dia lebih memilih untuk diam. Kalau dia tahu itu menimbulkan gosip atau permusuhan dan perpecahan, itu dia memilih diam. Meskipun ada kesempatan untuk mengatakannya. Saudaraku, selanjutnya di dalam ayat yang kedua, Yakobus 3, ayat yang kedua, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, saudara. Jika kita melihat kesalahan dan pelanggaran kita, maka kita sebenarnya tidak layak untuk bisa menghakimi dan berbuat kata-kata yang menyakiti hati orang. Kata-kata yang negatif itu seperti paku. Ketika kita melontarkan kata-kata yang mencela, yang negatif, itu seperti paku yang menancap kepada
salib Kristus atau juga menancap pada hati orang lain yang akhirnya menyakitkan. Manusia dapat berkata-kata di dalam satu hari bisa 30.000 kata, saudara. Coba bayangkan, kalau 30.000 kata-kata dalam satu hari dilontarkan dengan kata-kata yang negatif, berapa banyak paku-paku itu menancap di salib Kristus. Berapa banyak paku-paku itu menancap di hati orang. Dan itu menyakitkan, bukan? Karena itu Tuhan mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Kita melihat diri kita bahwa kita adalah bukan orang yang sempurna. Dan bukan orang yang lurus hati. Yang kadangkala kita pun bengkok hatinya. Dan melakukan pelanggaran yang sama. Jatuh di dalam hal berkata-kata. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Lidah yang tidak terkendali bisa merusak ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, Yakobus menggambarkan lidah seperti mengenakan kekang di mulut kuda. Kuda yang liar dapat dikekang di mulutnya agar dapat dikendalikan. Lidah digambarkan sebagai kemudi kecil dengan kapal yang besar. Jurumudi dapat mengendalikan kapal yang besar apapun dengan kemudi itu. Sepercik api yang dapat membakar hutan. Binatang liar yang sekalipun liar dapat dijinakan. Namun lidah susah dapat dikendalikan. Kita sering berdosa karena lidah. Dosa lidah dapat merusak diri kita, merusak orang lain, hidup orang lain, juga merusak hubungan kita dengan Allah. Memang usaha kita mengendalikan lidah tidaklah mudah, saudara. Karena kita lebih mudah menuruti kemauan lidah daripada menolaknya. Namun hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita dapat mengendalikan lidah kita. Dengan pertolongan Allah Tritunggal, kita dapat mengarahkan hidup kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam perkataan. Dengan perkataan yang berbobot dan yang baik, yang positif, dapat membuktikan kedewasaan sikap dan tindakan kita kepada orang lain. Jika kita jatuh kembali di dalam perkataan, mari kita juga tidak segan-segan untuk datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Pada waktu kita minta ampun, kita memohon Tuhan menyucikan lidah kita. Tuhan memberikan pengampunan itu. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya mengajak untuk kita menyaksikan pujian yang diberi lagu ini diberi tema Tuhan bila hati kawanku. Lagu ini sairnya memberikan inspirasi dan mengintrospeksi diri kita. Dan juga menjadikan sebuah doa kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa yang dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengendalikan lidah kami, menguasai lidah kami. Karena kami tahu kami sering jatuh dalam dosa dengan perkataan. Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam perkataan. Pakailah kami untuk menjadi orang yang bijak, orang yang berkata-kata yang baik
yang berbobot, yang dapat membangun orang lain, yang memberikan semangat buat orang yang letih lesu. Bukan perkataan yang menyakiti, atau bukan perkataan gosip, atau bukan perkataan yang menghancurkan orang lain. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Engkau menyucikan lidah kami dan juga memampukan kami untuk berkata-kata yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Demikianlah kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari sekarang kita mengambil tekad. Bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, menyatakan firman itu hidup di dalam hidup kita. Sambil kita memuji Tuhan, saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang terdapat di dalam layar saudara, atau saudara boleh mengumpulkannya dahulu untuk pada waktu yang akan datang diserahkan ke rumah Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian "Pakai Hidupku Ini". Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu dan kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberikan sebagian dari apa yang sesungguhnya milik Tuhan itu kepada rumah Tuhan untuk dipakai meluaskan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab sesungguhnya semua yang kami punya adalah daripadamu. Bahkan hidup kami ini pun adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dan menuntun kami untuk memakai hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk semua saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan Tuhan, dan tuntunlah hidup kami semua untuk dipakai mengerjakan apa yang lebih mulia lagi daripada persembahan kami, yaitu membawa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau juga berdoa syafaat untuk beberapa hal. Pertama-tama kami mau mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau-lah yang akan menjaga bangsa dan negara ini. Ada kekhawatiran kami Tuhan tentang penularan COVID-19 yang nampaknya akan bertambah setelah masa libur Lebaran ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri akan menuntun kami sekalian. Tuhan melindungi kami sekalian. Tuhan memakai saudara-saudara yang mengatasi hal ini, supaya dengan hikmat bijaksana Tuhan boleh mengendalikan penularan-penularan ini, sehingga sungguh Tuhan kami semua tertolong dan kami boleh terselamatkan dari celaka yang lebih besar. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, sebab sungguh Tuhan Engkau sajalah perlindungan kami, pertolongan kami daripada sakit penyakit yang tidak bisa kami atasi ini. Ya Tuhan, kepadamu kami berlindung. Kami berdoa untuk vaksinasi bagi lansia yang terus berjalan. Tuhan, berkatilah supaya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya akan menolong sehingga semua sesuai dengan rencana. Tuhan, kami mau ingat saat ini untuk gereja kami, menyerahkan kepada Tuhan untuk ibadah-ibadah dan pembinaan di gereja. Secara khusus kami mau mengingat untuk retreat pemuda remaja pada tanggal 18 dan 19 Juni yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan menyertai sehingga melalui retreat online ini sungguh Tuhan akan menuntun pemuda remaja dan kami semua untuk makin dekat kepadamu, mengenali kehendak-Mu, dan kami dituntun menjadi murid-murid-Mu. Berkatilah untuk rekan-rekan panitia, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat, berikan kerjasama yang baik dan sukacita dalam melayani. Tuhan juga memberkati semua peserta, sehingga sungguh Tuhan saudara-saudara boleh mengambil komitmen untuk bisa bersama-sama ikut dalam retreat 2 hari ini. Kami mengingat untuk Bapak Johan Setiawan dan Pak Samuel Sugiarto yang akan menjadi pembicara pada retreat ini. Tuhan kiranya akan berkati hamba-Mu dan menyiapkan mereka, sehingga oleh berkat Tuhan mereka sungguh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kami dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam retreat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman yang bergabung dari GKA Lawang dan GKA Trenggalek. Tuhan kiranya akan berkati dan menyertai kami sekalian. Kami saat ini juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami diberi hikmat dan bijaksana dan ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa mengendalikan lidah kami, mengendalikan perkataan-perkataan kami, sehingga sungguh Tuhan di dalam interaksi kami sebagai sesama umat Tuhan di GKA Immanuel Malang, bahkan di mana-mana tempat interaksi kami dengan keluarga kami sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ketika lidah kami, mulut kami mengatakan apa yang baik, mengatakan apa yang indah, mengatakan apa yang memuliakan nama Tuhan, mengatakan apa yang membangun sesama kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami sekalian. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lalui ini. Sekarang kami hendak mengakhirinya dan kami akan meneruskan dengan apa yang akan kami kerjakan setelah ibadah ini. Mohon Tuhanlah yang akan berkati semua saudara-saudara, dan kiranya
kekuatan dan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan membuat kami hidup seturut dengan jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan dengan perkataanmu, dengan pujianmu, dengan sukacitamu. Hidup menjadi berkat bagi sesamamu dan hidup menemukan kebenaran Tuhan di dalam hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama di minggu yang terakhir di bulan Mei ini. Kita bersyukur Tuhan menuntun kita dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang bersama-sama melayani pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada penginjil Licu Mulyatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan perhatikan beberapa harta saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, pada hari Pentakosta minggu yang lalu, kita sudah menyelenggarakan baptisan dan sidi di ibadah onsite untuk beberapa saudara-saudara kita. Kita akan perhatikan beberapa dokumentasi foto-fotonya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai Bapak Gede Gunarsa, saya selaku hamba Tuhan akan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. dalam kesesakanku. Dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya meneguhkan baptisanmu. Kiranya Allah Tritunggal yang terus akan menyertai engkau, menopang engkau, memimpin hidupmu, dan memelihara imanmu sampai kesudahannya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya meneguhkan baptisanmu. Amin. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Derek Emmanuel Santoso, saya akan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dia akan menyinari engkau dan memberimu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai kesudahannya. Amin. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau mengenang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever, in your grace. Selamat untuk saudara-saudara yang sudah menerima baptisan dan CD. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta rutin. Ibadah online GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Komunitas Tunas Remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom Meeting Gereja. Persekutuan doa subuh akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom Meeting Gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab Injil Matius akan diadakan hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, jam 6 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom Meeting Gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan Jumat, tanggal 4 Juni 2021, jam 6 sore, dituntun melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, jam 7 pagi. Doa pagi ini dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Grup GKI Immanuel Malang. Komunitas Pemuda Remaja diadakan hari Sabtu, jam 5 sore, dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu, jam 4:30 sore melalui
Zoom Meeting Gereja. Pada minggu depan tanggal 6 Juni 2021 jam 7 pagi kita akan kembali mengadakan ibadah dan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memerlukan roti dan anggur dapat mengambilnya di gereja dengan menghubungi penginjil Licu Mulyatan terlebih dahulu supaya bisa disiapkan. Demikian seluruh warta kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya bertemu dalam ibadah minggu yang akan datang.